Shalom, shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel. Nah, teman-teman sekalian, apa jadinya bila aparat keamanan di negara kita itu mendekat ke kelompok radikal? Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, guys. Kenapa begitu, kawan-kawan? Karena kalau sampai mereka itu terpapar dengan virus radikal, waduh, itu bahaya ya, teman-teman ya. Nah, salah satunya ada yang dikupas oleh KBN Nusantara, yaitu seorang wakil kepala polisi, gitu ya, Wakapolres ya, wakil kepala polisi resort gitu ya. Nah, itu mendekat ke Bahar Smith, kawan-kawan. Dia menjumpai Bahar Smith dan mungkin bercakap-cakap, nggak tahu apa yang dicakapkan begitu ya. Tapi ini menjadi hal yang kurang elok gitu ya. Di mana harusnya umat-umat radikal itu, pemimpin radikal itu harus diajar dengan baik, bahkan dibinasakan oleh Jokowi, HTI dan teman-temannya itu. Ini malah ada aparat keamanan itu dekat dengan sebelah. Ya, kita mau dengar langsung ya teman-teman ya. Kita dengar langsung apa yang disampaikan Pak di KPN ini ya. Ini mantap jiwa teman-teman ya. Saya suka dengan beliau ini karena beliau ini meskipun dia Islam tapi Islamnya itu nasionalis, kawan-kawan ya. Jadi saya senang sekali. Nah, bagi channel ini pun juga boleh ya teman-teman ya. Saya juga akan kupas bagi teman-teman muslim yang punya paham yang nusantara, yang nasionalis, kita akan tampilkan di channel ini teman-teman ya. Yuk kita dengarkan baik-baik. Bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari Ya, ini hari Kamis 8 Juni Pak Agus. 2023. Mendapatkan kiriman foto yang sangat membagongkan. Wow. Seorang Wakapolres soan di tempatnya Bahar Smith. Saya cek, ternyata benar. Ini malah diunggah oleh channel YouTube-nya Bahar Smith. Ada caption begini nih. Wakapolres Purbalingga Kompol Puji saat silaturahmi ke Ponpes Habib Bahar sebelum beliau ziarah ke makom keramat Habib Hussein Luar Batang, polisi teladan. Dan tidaknya itu momen Pak Polisi ini, Pak Puji ini, ternyata Wakapolres Purbalingga ya, tetangga Kabupaten Banyumas, timurnya, dekat dengan Banyumas. Itu dibikin podcast sendiri, dibikin video sendiri, silakan dicek di channelnya Bahar Smith itu ada itu. Kalau ya Karim ini nggak tahu nih Pak Puji nih, memang pecintanya, muhibinnya ini. Apa dia tidak tahu siapa Bahar? Apa ormas yang kemarin dia ikut aktif di dalamnya yang sudah dibubarkan oleh negara? Orang bermasalah dengan hukum, apalagi hari ini ya masih belum jelas statusnya tentang kasus penembakan atau klaim pengakuan dia ditembak oleh orang tidak dikenal yang sampai hari ini belum jelas kasusnya. Ya ini kalau ada momen-momen begini kan menjadi orang wajar berpikir, oh ya pantesan ini kasusnya nggak jelas kan begitu. Ini aduh memprihatinkan sekali Pak Puji, ada Kapolres tapi kok kurang update. Apakah Anda lupa Pak Puji dengan instruksi keras Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu agar tidak sowan ke pentolan ormas bermasalah? Ini saya putarkan kembali, Mbok. Sampean lupa ya, seperti apa ketegasan Pak Presiden. Dan saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan.
Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Mantap semua ya. Oke ya, Pak Puji jelas. Hati-hati Pak Polisi, hati-hati Pak Puji. Anda menurut saya memang telah menggadekan wibawa pelanggar hukum, residivis. Karena telah beberapa kali kedua tentang FPI-nya sudah dibubarkan negara. Ya mungkin ada maksudnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, ingin mendamaikan suasana. Jangan begitu dong. Anda sebagai polisi mestinya paham bagaimana citra wibawa alma mater Polri harus ditegakkan, berwibawa, harus netral. Loh, ini bukan hanya sekedar pihak yang berkonflik, ini pihak yang sudah di blacklist oleh negara. Itu Anda sowan, sayang sekali Anda Wakapolres masih muda ya, karirnya mestinya masih jauh cemerlang, tapi telah gegabah melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kepatutan, di luar kelayakan, yang bisa merobohkan, bisa menurunkan citra, harkat, dan martabat kepolisian Republik Indonesia. Sayang sekali, karena hari ini wibawa Polri itu sedang bagus, sedang mulai tumbuh naik setelah dihempas oleh gelombang kasus besar. Beberapa bulan yang lalu sudah mulai baik lagi citranya. Tiba-tiba Anda malah telonyoran ke tempat yang tidak semestinya. Itu pasti akan bikin heboh, Anda akan viral. Iya, pasti akan viral. Oh, semua orang tahu. Ini era digital, diunggah di halaman komunitasnya Bahar. Tidak hanya fotonya, tapi juga videonya. Seperti apa sikap Anda di situ? Anda munduk-munduk. Aduh, sayang sekali Pak Polisi. Mestinya Anda sebagai polisi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bagaimana harus bersikap tegas terhadap siapa yang harus ditegasi dan lembut kepada siapa yang harus dilembuti. Tidak semuanya disikapi dengan cara lembut. Loh, kita harus bisa membedakan mana ular, mana belut gitu ya. Dengan belut kita lembut, dengan ular lembut dari gigit. Mantap. Gimana sih? Lah ya, mensikapi serigala dan mensikapi kambing pasti beda caranya. Serigala ya serigala, kambing ya kambing. Serigala masa disuruh damai dengan kambing, dicampur satu kandang. Ya habis kambingnya, gimana sih? Ya serigala dikerangkeng sendiri. Ya mungkin Pak Puji, saya yakin akan dipuji-puji, dipuja-puja, dipuji dan dipuja ya Pak Puji namanya. Oleh kelompoknya Bahar Smith pasti, inilah polisi yang benar, inilah polisi yang Islami, inilah polisi yang soleh, pasti begitu. Tapi tidak bagi pecinta negara kesatuan Republik Indonesia, Pak. Tidak bagi orang-orang yang selama ini giat menangkal gerakan-gerakan intoleransi, gerakan-gerakan radikalisme. Apa yang Anda lakukan hanya akan menambah citra buruk polisi. Hanya akan memperkuat dugaan-dugaan publik. Oh, kenapa? Pantesan kasusnya tidak jalan-jalan. Pantesan kasusnya tidak jelas. Karena ternyata ada oknum polisi yang dekat dengan dia. Sampai rela berjam-jam di rumahnya untuk sebagai sebuah wujud kekaguman kepada idolanya. Allah ya karim. Oke lah. Mudah-mudahan Polri bersikap tegas kepada anggotanya yang tidak profesional. Iya, teman-teman sekalian, ada satu kalimat yang penting yang menurut Bang Jul menjadi pesan kuat daripada
Pak DKBN Nusantara ini ya, atau Pak D Agus ya. Dia bilang menyikapi belut itu berbeda dengan menyikapi ular kan begitu. Lah kalau kamu tahu itu ular kenapa kau deket-deketin kan begitu kan? Harus caranya pakai cara yang baik gitu atau cara yang gimana supaya ular itu nggak gigit lu kan begitu kan. Nyikapi singa sama anjing atau sama kucing atau sama kambing itu ya beda gitu. Ya kan? Jangan asal main celonong-celonong aja gitu. Nanti kamu pasti dipuji-puji kelompok mereka, tapi dihujat sama kelompok yang pro pemerintah. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini menjadi pembelajaran yang bagus ya dari Bapak KBN Nusantara mengingatkan supaya polisi kita itu jangan sampai jatuh ya gara-gara ingin viral gitu ya, ingin dipuji-puji kelompok radikal dan lain sebagainya. Oh, jangan teman-teman ya. Kita terus berdoa supaya aparat penegak hukum di negara kita tetap netral, tetap bisa menjaga marwah dan wibawanya, menjaga keamanan bagi bangsa ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Salam dari Bang Yoel. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you guys.